Selama perang politik dan pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, muncullah teori konspirasi yang dikenal sebagai Pizzagate. Konspirasi ini benar-benar aneh dan tidak berdasar, tapi menarik. Karena gue memutuskan untuk ngebahas seberapa gilanya Pizzagate bisa berpengaruh di politik Amerika. Konspirasi Pizzagate mengklaim bahwa restoran pizza Comet Pingpong di Washington DC jadi tempat operasi perdagangan anak internasional yang besar di ruang bawah tanahnya. Menurut teori konspirasi, menu di restoran itu pakai simbol rahasia yang katanya dipakai buat memilih jenis menu yang mau dibeli. Ada juga slogan di restoran itu yang bertuliskan Play Eat Drink, yang kalau disingkat jadi PED atau pedofilia. Konspirasi ini juga bilang kalau pizza sendiri jadi kode buat pornografi anak dan perdagangan seks ilegal. Yang paling parah dari konspirasi ini adalah tuduhan kalau seluruh lembaga Demokrat terlibat. Hillary Clinton dan manajer kampanyenya dituduh jadi pemimpin operasi perdagangan anak. Pada tahun 2019, seorang pendukung Trump mencoba mengaitkan seorang penjahat seks bernama Jeffrey Epstein dengan konspirasi Pizzagate. Ketika teori konspirasi ini menyebar, teori-teori lainnya pun juga mulai bermunculan. Ada yang bilang kalau ruangan pendingin bawah tanah di toko pizza tersebut sebenarnya ruang pembantaian. Ada juga yang bilang kelompok orang yang terlibat dalam aliran sesat yang datang ke Comet Pingpong Pizza untuk melakukan ritual kanibalisme. Konspirasi ini bahkan sampai ngomongin teori yang gak masuk akal, di mana John Podesta atau manajer kampanyenya Hillary dan saudaranya diduga menculik Madeleine, seorang anak perempuan berusia 3 tahun yang hilang pada tahun 2007. Konspirasi ini muncul pada tanggal 28 Oktober 2016. Saat itu, Direktur FBI James Comey mengumumkan pembukaan kembali penyelidikan terkait email pribadi Hillary Clinton. Pengumuman ini terkait dengan skandal sexting yang melibatkan mantan anggota Kongres Anthony Weiner. Ketika laptop milik Weiner disita, ditemukan email dari Hillary Clinton di dalamnya. Seiring berita ini menyebar, teori konspirasi pun mulai bermunculan di mana-mana. Dan esok harinya, seorang pengguna Facebook mengklaim punya koneksi dengan NYPD atau polisi New York, memposting informasi kurang lebih itu seperti ini. Kasus jauh lebih keji dan serius dari sekedar email menjijikan di laptop Weiner. Di antara email itu terdapat informasi tentang detail perjalanan yang dilakukan oleh Weiner, Bill dan Hillary di dalam pesawat temannya dalam arti kata miliarder dan pedofilia. Ya, Hillary memiliki kecenderungan seksual kepada anak perempuan di bawah umur. Postingan ini bukan pertama kalinya. Teori konspirasi ini juga mengaitkan Hillary Clinton dengan perdagangan seks. Pada bulan Juli 2016, seorang user menggunakan nama FBI Anon mengklaim Bill dan Hillary sangat mencintai uang dari sumber asing. Mereka dibayar untuk menjual anak-anak. Setelah postingan itu ramai di 4chan, sebuah akun bot yang berhubungan dengan grup pribadi yang dikenal dengan Trump War Rooms men-tweet postingan itu di Facebook pada tanggal 29 Oktober. Dari sanalah konspirasi ini pun lebih menjadi viral. 4 hari setelah postingan itu ramai di Facebook, cerita ini kembali dikabarkan atau dimuat di website Infowar atau sebuah website konspirasi garis keras. Seminggu sebelum pemilihan presiden, Alex Jones yang punya situs berita berhasil memberitahu jutaan orang tentang Pizzagate, dan hal ini menjadi perhatian dan pembicaraan banyak orang, di mana akhirnya teori konspirasi itu menjadi sorotan media dari manapun. Dalam hitungan hari, topik yang bersangkutan dengan Hillary dan pedofilia menjadi trending topik di sosial media dan search Google. Semenjak itu, outlet konspirasi sayap kanan lainnya mulai ikut serta dalam kekacauan. Eric Prince, seorang donatur kampanye utama Trump, mengatakan kepada radio Breitbart bahwa NYPD memiliki bukti bahwa Hillary ini pergi ke sebuah pulau terpencil dengan terpidana pedofil, yaitu Jeffrey Epstein, untuk menikmati jamuan.
Bill Clinton pergi ke sana lebih dari 20 kali. Hillary Clinton pergi ke sana setidaknya 6 kali. James, pemilik Comet Pingpong, mengatakan kalau konspirasi Pizzagate ini hampir menghancurkan hidupnya. Gimana enggak? Jadi semuanya itu bermula pada Oktober 2018 saat Wikileaks merilis sebuah email yang diambil dari John Podesta atau manajer kampanye Hillary. Di dalam email itu ada beberapa pesan mencurigakan yang sering menyebut pizza atau ahli teori konspirasi percaya bahwa pizza ini adalah kode. Setelah kontennya dirilis oleh Wikileaks, Fox News langsung memberitahukan ke publik dan memicu histeria Pizzagate secara online. Di 4chan, seorang pengguna mengeluarkan kesimpulan dari sumber yang tidak jelas dari mana gitu ya, bahwa ada seorang aktivis Demokrat yang berkencan dengan pemilik Comet Pingpong Pizza. Teori konspirasi ini bahkan mengklaim bahwa istilah pizza cheese digunakan sebagai kode untuk menyebut porno anak. Setelah Pizzagate menyebar secara viral, lebih dari 250.000 akun Twitter memposting 1,4 juta tweet tentang teori konspirasi dalam 5 minggu. Meskipun beberapa akun dianggap sebagai bot, namun ada juga akun yang dimiliki oleh individu biasa atau orang asli gitu ya. Banyak yang percaya kontroversi Pizzagate muncul sejumlah pendukung Hillary beralih mendukung Trump. Beberapa bahkan mengatakan bahwa konspirasi Pizzagate itu ikut andil dalam kekalahan Hillary Clinton di pemilihan presiden 2016. Sayangnya, setelah pemilihan berakhir dan pemenang pun diumumkan, teori ini tetap masih berkembang. Minat orang terhadap Pizzagate tetap tinggi dan Comet Pingpong terus menjadi sasaran. Banyak yang membagikan informasi palsu tentang karyawan restoran tersebut serta mengklaim adanya keterlibatan restoran pizza dalam kasus pedofilia. Waktu ancaman pembunuhan mulai menghantui restoran milik James. FBI dan polisi tidak mau melakukan apa-apa. James pada saat itu dia mengatakan ternyata bisa ngomong apa aja tentang siapa saja secara online. Komentar James ini ditujukan kepada penegak hukum yang sepertinya tidak serius dalam menghadapi masalah yang dia laporkan. James pasti sudah membayangin apa yang bakal terjadi. Tapi dia nggak nyangka kalau kekacauan ini bakal berujung pada aksi teror yang cukup mengerikan. Beberapa minggu setelah pemilihan 2016, ada orang yang masuk ke Comet Pingpong membawa senjata dan mulai menembak-nembak. Pada tanggal 4 Desember 2016, Edgar Madison Wells masuk ke restoran dengan membawa senapan semi-otomatis mirip militer, pistol, dan juga pisau lipat. Tanpa memperdulikan pelanggan lainnya, Wells ini langsung masuk ke dapur dan mengancam para pegawai. Sambil beberapa kali menembak peluru ke langit-langit, dia memaksa untuk memeriksa penuh ruangan dapur dan ruangan lainnya. Setelah dicek semua pintu, dia hanya menemukan setumpuk adonan pizza yang masih segar. Ternyata Wells pada saat itu tidak menemukan adanya ruang bawah tanah, katanya penuh anak-anak yang diperdagangkan. Comet Pingpong bahkan tidak mempunyai ruangan bawah tanah. Setelah ditangkap, Wells ini merasa bodoh atau sudah mau mati gitu demi teori konspirasi yang ternyata benar-benar salah. Bahkan setelah ditangkap, dia ngaku secara pribadi bahwa teori konspirasi Pizzagate cuma omong kosong. Setelah serangan itu, pemilik restoran James memohon kepada orang-orang untuk berhenti menyebarkan teori konspirasi palsu tentang Pizzagate-nya. Klaim yang dibuat oleh teori konspirasi bisa dibilang sangat dangkal atau tidak berdasar, bahkan lebih ke arah ngawur. Polisi DC atau polisi Washington bilang tidak ada bukti soal adanya jaringan pedofil yang dijalankan oleh Comet Pingpong. Bahkan ruang bawah tanah yang misterius yang dikaitkan dengan restoran pizza dengan bisnis perdagangan anak ternyata tidak pernah ada. Foto-foto yang beredar terkait ruangan pendingin di bawah tanah yang digambarkan sebagai ruangan pembantaian sebenarnya diambil di tempat lain. Dan juga tentang klaim keterlibatan dalam kasus Madeleine McCann juga tidak punya bukti yang menghubungkan John Podesta dengan Portugal atau tempat McCann diculik pada tahun 2007. Dalam laporan resmi, polisi Portugis itu lagi mencari seorang tersangka, seorang pria berumur antara 20-40 tahun. Sementara itu, John Podesta ini waktu itu hampir usianya 60 tahun gitu ya kan.
dan saudaranya 60 tahun lebih tua gitu, atau lebih 60 atau mendekati 70. Dan juga lambang setan dan pedofilia yang katanya ada di komet pingpong sebenarnya cuma bintang hati, segitiga, dan spiral. Simbol umum yang sering dipakai di banyak logo. Dan kalau bicara tentang Hillary Clinton yang menjadi sasaran utama konspirasi Pizzagate ini, tidak ada bukti yang langsung menghubungkan dia dengan perdagangan seks dan pembunuhan anak-anak sama sekali. Alasan mengapa teori konspirasi ini sangat menarik perhatian orang sebelumnya bisa dijelaskan secara psikologis. Teori konspirasi ini menarik bagian dari sifat manusia yang suka mencari kesalahan-kesalahan pada musuhnya. Dengan menyelipkan unsur nyata seperti pelecehan dan perdagangan seks, Jeffrey Epstein terutama, dan menyebarkan tuduhan tanpa dasar kepada orang-orang tidak terkait seperti Hillary Clinton, John Podesta, dan komet pingpong. Teori konspirasi ini pun menjadi viral, apalagi pada saat itu memang musimnya politik ya. Dari rasa penasaran yang awalnya biasa aja bisa berubah menjadi riset, dan kalau risetnya kelewatan, kemungkinan orang-orang bakal percaya. So jadi kurang lebih begitulah cerita hari ini, dan kalau ada salah kata dan kata yang kurang pas dan kurang tepat, mohon kalian tambahkan di kolom komentar. Dan kalian tuh maunya gimana sekarang? Apakah gue harus facecam atau kayak gini aja, atau podcast doang tidak ada gambar dan lain-lain? Coba kalian komen di bawah guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini.